Selamat sore teman-teman semuanya. Oke, pertama-tama aku mau ngucapin terima kasih dulu untuk tim dari Niaga Hoster ya sudah mengundang saya untuk sharing pada kesempatan sore hari ini tentang basic social media marketing strategy gitu ya. Dan terima kasih juga buat teman-teman nih yang udah join pada sore ini gitu kan. Nanti kita akan belajar bareng-bareng nih, akan sharing tentang gimana sih cara bikin social media yang menarik gitu kan, yang menarik dan juga bagus untuk diterapin gitu ya. Dan nanti juga akan ada beberapa contoh-contohnya gitu. Nah, sebelum mulai, aku mau kenalan dulu. Jadi ini aku Jumali, gitu. Dan sekarang aku masih kerja sebagai marketing sosial media di JDID. Terus sebelumnya sih saya lebih banyak di digital agency ya teman-teman ya, sebagai digital strategist gitu. Dan saya juga pernah di startup, yaitu di lamudi.co.id sebagai social media manager gitu. Nah ini kontak saya di email dan juga sosial media. Kalau nanti teman-teman mungkin ada pertanyaan, silahkan gitu ya, langsung DM atau PM gitu ya teman-teman. Terus ini education background saya di sini di UI sama Telkom University. Paling itu. Oke, hari ini menu hari kita hari ini teman-teman ada 3 bab, 3 sesi, 3 babak ya. Yang pertama kita akan membahas tentang introduction to social media marketing. Itu kira-kira kita pengen tahu nih social media marketing itu sebenarnya apa, definisinya itu seperti apa. Terus kenapa sih kita atau brand itu harus menggunakan social media marketing gitu. Nanti kita jawab di situ. Lalu setelah itu di part keduanya kita akan ada social media marketing strategi nih. Di sini kita akan membahas secara detail. Ada 9 step nih teman-teman nanti yang akan kita lakukan untuk membuat sebuah social media marketing yang memang menarik dan juga bagus untuk diterapkan lah gitu. Nanti akan ada 9 step, nanti kita bahas satu persatu ya. Dan yang terakhir di bab ketiga itu akan ada performance evaluation gitu. Jadi kalau kita udah bikin strateginya dan udah kita eksekusi, dan kita harus tahu nih harus mengevaluasi performance-nya itu seperti apa. Nah, nanti kita bahas juga. Oke, kita masuk bab pertama itu adalah introduction social media marketing ya. Jadi aku pengen ngasih tahu juga sih bahwa mungkin teman-teman juga ada yang udah tahu ya bahwa social media marketing itu adalah semacam program marketing yang dilakukan menggunakan channel-channel sosial media. Nah, channel-nya sendiri tuh teman-teman nggak ada banyak ya, ada Twitter, Instagram, Facebook dan lain sebagainya yang tujuannya adalah untuk mencapai objektif yang teman-teman set sendiri gitu. Objektifnya ada banyak nih teman-teman. Mungkin untuk brand baru bisa awareness, terus juga bisa consideration, bisa sampai ke sales gitu. Cuman masalahnya kalau ke sales itu agak bisa dibilang mungkin ya dalam kalau social media yang organik ya teman-teman, dalam marketing funnel itu mungkin hanya kalau menurut saya sih hanya sampai tahap awareness sama consideration. Kalau sales itu bisa banget gitu kan, cuma memang harus ekstra banget, ekstra biaya, ekstra tenaga dan juga ekstra waktu juga untuk mencapai itu ke conversion ataupun sales tersebut gitu ya. Tapi nanti kita coba bahas lagi. Jadi kira-kira tadi definisi dari social media marketing gitu ya. Terus kenapa kita ataupun brand harus menggunakan social media marketing ya. Nah, di sini saya menampilkan ya beberapa benefit yang perlu kita pahamin gitu ya, bahwa ketika kita membuat sebuah social media marketing brand itu mereka akan dapetin benefit-benefit ini teman-teman ya. Kayak yang pertama, your customers are on social media gitu ya. Barangkali ya mungkin ke sebagian besar target audiens kalian atau customer kalian tuh juga menggunakan social media. Karena kalau dilihat nih teman-teman dari datanya ada 170 juta nih pengguna aktif social media di Indonesia gitu kan. Yang pasti barangkali memang sebagian besar customer ataupun target audiens kalian ada di situ. Nah, itu saatnya kalian mau nggak mau juga harus menggunakan social media supaya kalian tuh engage, connect ataupun bisa komunikasi dengan target audiens kalian ataupun customer kalian gitu ya gitu. Yang kedua itu bisa get attention and build awareness gitu ya. Udah pasti karena esensi social media tadi bahwa dalam marketing funnel itu ya tadi di awareness terutama gitu kan, itu bisa kita gunakan ketika kita menggunakan social media yaitu mendapatkan awareness gitu ya teman-teman ya. Terus abis itu juga bisa mengencourage engagement buat customers kita, dalam artian ya kita udah punya customers nih gitu kan, terus mereka follow kita, dan pastinya kita juga pengen engage dengan mereka kan, pengen kayak mereka itu istilahnya kita coba komunikasi ke mereka secara dua arah gitu kan. Mungkin mereka ada pertanyaan dengan kita, mungkin mereka juga ya kalau pertanyaan dengan kita bisa apa namanya merespons mereka dan lain sebagainya, sehingga akan terjadi komunikasi dua arah di sosial media tersebut gitu ya. Nah, itu bisa kita lakukan sehingga itu akan bikin brand kita tuh lebih
humanis gitulah, sehingga ya orang apa namanya target audiens kita ataupun customer kita tuh ngerasa kayak nyaman dengan kita, sehingga bisa jadi akhirnya bisa jadi kayak mungkin customer setia kita gitu dan sebagainya. Terus social media marketing itu juga bisa dapetin customer insight nih teman-teman ya, karena dengan social media kita bisa tahu nih audiens kita ataupun customer kita tuh domisilinya di mana. Itu kan bisa kita track ya dari insight-nya sosial media gitu. Nanti kita ada sesi itu juga, bukan, ada part pembahasan itu juga. Terus nanti juga bisa insight-nya tuh mungkin interest-nya mereka tuh apa gitu. Nah, itu bisa kita gali juga dari sosial media ini gitu. Terus social media juga seperti yang saya bilang tadi, itu juga bisa increase traffic, leads, atau bahkan sales. Cuma memang seperti yang saya bilang tadi juga, bahwa untuk dapetin leads ataupun sales itu juga perlu ekstra gitu kan, ya ekstra budget, tenaga dan lain sebagainya gitu kan, sehingga ya kita memang benar-benar harus bikin strategi yang matang gitu ya, strategi yang memang baik untuk diterapkan gitu teman-teman. Makanya kita bahas pada kesempatan hari ini gitu. Terus juga selain itu social media itu juga bisa digunakan untuk customer service and support gitu. Nah, teman-teman biasanya baik di brand yang gede ataupun di brand kecil gitu kan, biasanya juga banyak tuh customer yang nanya-nanya kan di sosial media atau mungkin komplain di sosial media. Ya kita kalau brandnya masih mungkin kecil gitu kan skalanya, ya kita bisa balesin mereka gitu. Tapi kalau untuk brand yang besar gitu ya kayak e-commerce gitu, biasanya juga kita itu punya tim CS sendiri yang mana ya mereka merespons itu gitu kan. Jadi ya kalau mereka komen ya kita respons gitu. Makanya di situ social media bisa dibilang sebagai platform juga untuk customer service ataupun support gitu. Terus di sini juga social media itu bisa digunakan untuk melihat sentimen audiens terhadap brand kita gitu ya. Jadi kira-kira tuh kayak misal seberapa persen sih orang ngomongin kita, brand kita di dunia digital atau social media. Berapa persen yang ngomongin dengan sentimen positif dan berapa persen yang ngomongin kita tuh dengan sentimen negatif. Nah, itu bisa kita tahu tuh caranya dengan pakai social listening tools gitu ya. Nah, dari data-data tersebut itu bisa banget kita gunakan untuk nanti juga ada program PR, social PR dan lain sebagainya. Nah, itu datanya bisa kita gunakan untuk perbaikan kita ke depannya gitu-gitu teman-teman. Makanya di sosial media itu banyak banget manfaatnya gitu ya. Terus juga kita bisa apa namanya kayak ngelihat competition gitu ya. Karena di sosial media kita juga bisa membandingkan nih dengan kompetitor dalam satu industri, kira-kira tuh siapa sih yang paling nomor satu gitu kan. Nah, biasanya kalau di brand itu udah pasti biasanya tuh kita juga ngelihat kompetitor kita sih gitu. Jadi kita selalu setiap minggu itu ngadain report gitu ya, ada report perbandingan brand kita dengan kompetitor dalam satu industri, kira-kira brand yang paling bagus secara engagement, secara followers itu siapa aja. Nah, itu biasanya juga kejar-kejaran sih. Saya yakin setiap brand juga pasti ngelihat seperti itu. Makanya di sini kita bisa kayak ngelihat competition-nya di market itu seperti apa dengan brand lain gitu ya, teman-teman kira-kira. Ini ada data tadi yang saya sebutin, ada 170 juta total aktif social media user di Indonesia, dan 59 diantaranya itu, 99% diantaranya itu mereka aktif membuka social media setiap hari. Jadi memang ya ini peluang buat brand sih sebenarnya untuk mereka atau kita menggunakan social media untuk program marketing kita gitu ya. Dan bahkan ada data bahwa 95% apa namanya online adults itu pada usia 18 sampai 34 tahun mereka tuh mau nge-follow brand di social media katanya gitu. Oke. Nah, jadi tadi kita udah ngebahas soal ini ya, kayak definisinya apa dan kenapa kita perlu menggunakan social media marketing gitu ya teman-teman ya. Tadi ada banyak banget tuh benefits yang bisa kita dapetin untuk brand kita gitu ya. Tapi kalau dalam kita mau membuat sebuah social media nih teman-teman, brand itu ya saya pikir sebaiknya ya itu jangan langsung bikin-bikin aja, tapi setidaknya kita bikin strategi yang ataupun plan yang matang dulu gitu. Karena ketika brand membuat sebuah social media account, terus mereka juga asal posting-posting konten, ya saya yakin juga resultnya nggak akan sesuai ekspektasi kita gitu ya. Karena kalau kita membuat strategi dan juga plan yang matang, kita bisa tahu nih sebenarnya tuh kita bikin sosial media tersebut itu objektifnya apa, terus target audiens kita tuh siapa gitu, sehingga itu bisa jadi patokan kita nih ketika membuat ya
patokan buat kita ketika kita membuat konten. Misal target audience kita itu adalah young adult gitu ya. Tapi kita malah bikin kontennya konten ya yang untuk kaum tua gitu kan ya, itu nggak akan masuk gitu kan teman-teman. Makanya di sini social media strategi itu jadi salah satu hal penting untuk kita brand ketika akan membuat atau menggunakan social media marketing gitu kira-kira. Makanya di sini akan kita bahas satu persatu. Ini akan ada 9 step nih teman-teman. Jadi nanti kita bisa diskusi bareng ya di sini. Jadi ketika kita mau membuat sebuah social media marketing strategi ini teman-teman, itu ada step pertama yang kita lakukan adalah melakukan social media audit gitu ya. Kita mengaudit nih kira-kira brand kita di social media itu seperti apa gitu. Apakah udah bagus, apakah perlu peningkatan gitu ya. Tapi kalau brand kita belum menggunakan social media sama sekali, kita bisa melihat ke kompetitor kita gitu. Apa yang sudah mereka lakukan gitu di social media gitu ya. Mungkin kita bisa melihat bahwa kompetitor kita tuh sudah melakukan kayak campaign-campaign tertentu. Terus juga konten-konten mereka tuh yang bagus tuh yang konten tentang apa gitu. Nah, itu bisa kita gali juga di situ. Karena di sini esensi social media audit itu adalah kita tuh itu adalah proses untuk mereview apa yang sudah bagus dan apa yang belum dan apa yang perlu kita improve untuk semua channel social media kita gitu ya. Dan tadi caranya adalah kita dengan melihat insight dari brand kita di sosial media ataupun di kompetitor gitu ya teman-teman ya. Yang perlu kita lakukan di sini adalah kita ngecek current followers kita dan kompetitor tuh berapa, monthly followers growth-nya tuh berapa persen atau berapa gitu ya. Engagement rate-nya tuh berapa persen gitu. Nah, itu bisa kita detailin datanya. Terus biasanya juga best post content di setiap brand itu tuh seperti apa, konten seperti apa sih yang bagus, mana konten yang kurang bagus tuh seperti apa, sehingga kalau yang bagus bisa kita tiru tapi nggak benar-benar plek-plekan ya, kita kayak pakai istilah ATM, amati, tiru, dan modifikasi gitu ya. Jadi kalau memang kompetitor mungkin ngelakuin campaign A gitu kan dan ternyata bagus, ya kita bisa melakukan campaign serupa tapi dengan cara ya kita modifikasi lah gitu, nggak bener plek-plekan gitu, mungkin bisa kayak gitu. Nah, gimana cara membuatnya, gitu, gimana cara menggali insight tersebut atau melakukan audit ini, yaitu kita bisa menggunakan beberapa platform nih teman-teman. Kalau teman-teman pernah tahu ya, ada socialblade.com, ini gratis, kalian bisa ngakses itu, gitu kan, bisa membandingin antara kompetitor. Flang.com juga, ini bisa diakses, dan juga fanpage Karma, gitu. Jadi lihat satu persatu nih, kira-kira dari semua kategori kayak 3 atau 4 kompetitor deh kita bandingin gitu ya, dari kita bikin tabel kayak ini nih, kayak gini. Jadi kira-kira di antara ini brand kita kompetitor 1, 2, dan 3. Nah, di antara 4 brand ini kira-kira yang paling bagus tuh siapa. Nah, ini kita breakdown satu persatu ya gitu biasanya. Terus nanti akan kita kelihatan nih dari semua kompetitor ini, dari semua brand ini ternyata mungkin kompetitor 2 nih yang bagus. Nah, dari situ kita bisa ngelihat dia tuh bagusnya kenapa. Kita ini lagi, kita analisis lagi, pakai mungkin konten-konten yang mereka itu mungkin lebih soft selling, lebih banyak konten yang merespons soal tren gitu kan. Terus pakai meme, mungkin itu akan jadi sesuatu yang bikin brand mereka tuh lebih bagus in terms of followers dan juga engagement rate gitu ya. Dan masih banyak hal yang bisa kita analisis di sini. Nah, makanya nanti kalau teman-teman mau bikin strategi, hal pertama yang harus dilakukan adalah dengan melakukan audit ya brand kita sendiri ataupun kompetitor di sosial media. Karena itu nanti akan jadi sebuah insight, yang mana insight itu bisa jadi fondasi kita ketika akan membuat sebuah strategi. Karena di slide-slide berikutnya nanti kita juga akan berkaca nih bahwa memang kompetitor kita sudah melakukan A, B, C, dan kita mungkin bisa melakukan lebih baik dari mereka gitu ya teman-teman. Jadi gitu, step pertama adalah audit. Step kedua, kita harus tahu nih objektif kita tuh bikin sosial media itu apa gitu. Nah itu, jadi jangan sampai kita cuma bikin-bikin aja sosial media dan nggak tahu nih kita tuh mau ngapain di sosial media gitu kan, objektifnya apa gitu. Nah di sini kita perlu nih kayak nentuin objektif atau goalnya gitu ya teman-teman. Nah nentuin goal sosial media itu juga kita perlu align dengan business objektifnya. Misalnya business objektif dari company kita itu adalah grow the brand gitu kan, yang mana ini adalah yang meningkatkan brand kita, yang mana itu sebenarnya adalah untuk branding atau awareness gitu ya. Makanya di sini social media goals-nya adalah awareness gitu kan. Ini jadi salah satu funnel yang akan kita bedah gitu kan, yang akan jadi objektif kita, yaitu awareness.
gitu. Nah, matriksnya itu ada banyak. Awareness itu kalau di sosial media itu bisa bisa reach, bisa impression, dan lain sebagainya lah gitu. Itu bisa kita lakukan. Nah, ini juga bisa kayak drive leads ataupun sales gitu ya teman-teman. Jadi sosial media bisa juga di tujuannya adalah itu. Tapi kalau untuk brand yang masih baru, saya pikir sebenarnya teman-teman bisa fokus ke awareness dulu ya, karena itu baru mau launching kan, karena kita butuh brand awareness dulu. Jangan langsung tiba-tiba langsung ke sales, karena ada tahapannya nih gitu. Mungkin dalam marketing funnel, kalau teman-teman ingat juga bahwa yang pertama ada awareness, ada consideration, ada macam-macam, ada sales dan lain sebagainya gitu ya. Nah, kita fokus ke step-step itu dulu gitu. Kalau masih brand baru, ya di awareness dulu gitu kan. Nah, kalau drive sales ya kalau di sosial media funnelnya conversion gitu kan. Matriksnya apa aja? Ada banyak juga, ada sales, GMV gitu kan. Ada juga website klik dan lain sebagainya gitu. Nah, kalau udah tahu objektifnya ini nih teman-teman, jadi ini juga bisa jadi basic kita untuk kita mau bikin strategi. Karena strategi untuk awareness dan juga conversion itu beda dalam membuat sebuah sosial media gitu ya. Konten-konten awareness mungkin adalah ya konten biasa sih, kayak mungkin ya ngomongin soal product knowledge, ngomongin soal meme ataupun soft selling ataupun tips and tricks itu bisa. Tapi kalau conversion kita tuh perlu ekstra sih gitu. Jadi mungkin kita bisa bagi-bagi voucher, terus kita bisa kayak ngasih iming-iming buat mereka tuh supaya klik website kita gitu kan. Nah itu perlu kayak strategi lagi gitu kan. Makanya di sini ada, kalau saya sih biasanya bikin strateginya itu berdasarkan objektif yang sudah kita tentukan gitu sih teman-teman. Kita coba bahas lagi ya nanti. Nah, setelah kita bikin objektif, udah tahu nih objektif kita apa gitu kan, apakah awareness, apakah engagement atau apapun gitu kan. Nah, baru kita nentuin ke step ketiga, yaitu target audience kita, atau dalam hal ini adalah audience persona gitu. Kenapa penting? Karena ya kita biar tahu nih bahwa kita bikin sosial media itu target audiensnya siapa, dan kita tuh mau ngomongnya ke siapa gitu. Jangan sampai kita bikin sosial media juga nggak tahu tuh target audiens kita siapa gitu ya. Makanya di sini saya sarankan gitu kan bahwa ya ini juga sudah dilakukan oleh banyak brand juga sih, bahwa ketika bikin strategi di sosial media mereka juga membuat audiens persona ini ya teman-teman ya gitu. Jadi kayak itu hampir sama kayak CV sih gitu kan. Jadi kayak kira-kira audiens yang merepresentasikan brand kita tuh siapa gitu. Jadi kayak mungkin namanya lah siapa, terus kita juga bikin usianya, tinggalnya di mana dan lain sebagainya. Itu kita state di situ. Biar lebih gampang, teman-teman kalian juga bisa pakai ini nih, hubspot.com/make strip persona. Nah di situ kalian tuh tinggal ngikutin aja step-stepnya, itu akan lebih gampang di situ gitu. Jadi bisa pakai ini gitu ya teman-teman, bahwa penting untuk memetakan audiens kita supaya kita tahu gitu ya bahwa strategi kita tuh maunya tuh ke arah mana gitu kan. Terus juga audiens kita tuh siapa, sehingga ketika kita bikin konten kita nggak salah gitu, nggak salah sasaran. Konten kita untuk anak-anak remaja gitu kan, misal brand Converse gitu kan, tapi kita malah ngomongnya pakai bahasa yang anda kamu nggak mungkin kan gitu. Jadi ya kita bisa nyesuaiin di situ gitu. Nah ini adalah social media channels, itu penting untuk dilakukan juga, memetakan di mana kira-kira brand kita perlu menggunakan social media, apakah Instagram ataupun TikTok gitu ya. Itu tergantung dari, kalau saya sih menentukan social media tergantung juga ya dari karakteristik brand kita itu sesuai nggak dengan setiap channel gitu ya. Yang kedua, target audience kita atau customer kita tuh mainnya di situ atau enggak gitu loh. Kita bisa ngelihat tuh dari rentang usia setiap platform, itu bisa kita lihat itu datanya gitu ya teman-teman. Kalau memang mereka banyak di situ, ya kita bisa menggunakan salah satu atau beberapa channel di sosial media gitu ya. Nah itu bisa dibaca ya teman-teman, bahwa karakteristiknya ada macam-macam ya, beda-beda setiap channels gitu. Nah tergantung kalian akan menggunakannya yang mana, itu disesuaikan dengan karakteristik brand kalian dan juga target audiens kalian apakah ada di channel tersebut gitu kira-kira. Nah ada pertanyaan mungkin ya, gimana kalau kita menggunakan semua channels? Jawabannya adalah bisa, asal gitu kan. Asal ada, pertama adalah kalian memang merasa bahwa ya kayak brand kalian itu memang butuh brand kalian itu memang cocok untuk ke semua channel tersebut. Kalau nggak cocok ya ngapain gitu kan. Misal brand kita adalah tentang anak muda atau Converse gitulah, ya kita
kayaknya nggak cocok kalau pakai Facebook gitu kan, karena memang anak-anak remaja sekarang juga pakainya lebih banyak ke TikTok dan juga Instagram masih gitu ya, itu teman-teman. Terus yang kedua dari segi tim gitu kan, sumber dayanya kira-kira sanggup nggak bikin konten secara konsisten di setiap channel gitu. Kalau seandainya kita nggak ada apa namanya source atau sumber daya manusia yang bikin kontennya secara konsisten, ya saya saranin jangan gitu kan. Jangan sampai kita bikin semua channel tapi kita posting kontennya tuh kayak sebulan cuman sekali gitu kan, ya itu sayang banget gitu, ngapain gitu kan. Mendingan ya kita fokus aja ke beberapa channel yang memang sesuai dengan target kita gitu teman-teman. Terus yang ketiga juga adalah budget gitu ya, karena bikin semua channels ini kita perlu budget nih teman-teman ya gitu, jangan salah, karena sosial media itu juga pasti kita butuh buat apa namanya equipmentnya, mungkin kamera biar supaya fotonya bagus, terus juga ada budget buat mungkin ngelakuin giveaway, challenge dan lain sebagainya, dan itu semua butuh budget gitu buat kita mengoptimasi setiap channel gitu teman-teman. Makanya di sini saya saranin kalau untuk social media channelsnya pilih yang memang benar-benar sesuai dengan karakteristik brand kalian, dan juga sekalian merasa bahwa, dan ada datanya ya bahwa target audiens kalian memang ada di situ, ada di channel tersebut gitu ya teman-teman. Nah, habis itu kita perlu juga nih bikin key message gitu, pesan yang akan kita sampaikan, pesan dari brand yang akan kita sampaikan ke target audiens kita atau ke customer kita gitu ya teman-teman. Karena dengan bikin pesan ini orang jadi tahu nih kalau brand kita ini tentang apa, terus juga pesan yang mau kita sampaikan atau value yang disampaikan oleh brand itu apa gitu. Contohnya Gojek. Gojek kalau teman-teman lihat di Instagramnya dia ya, terutama itu kan di halaman profilnya aja udah di state tuh message-nya dia bahwa pasti ada jalan gitu kan. Apapun impian kalian, apapun kesusahan yang kalian hadapin gitu kan, pasti ada jalan gitu. Nah, itu jadi message-nya mereka gitu. Message-nya ada dua hal sih, seperti yang pertama itu adalah lebih ke sosial gitu ya. Jadi kayak apapun impian kalian pasti ada jalan kok gitu. Terus apapun keinginan kalian pasti ada jalan karena ada Gojek gitu ya. Itu jadi message-nya si Gojek tersebut. Bahkan kalau dilihat juga konten-kontennya itu, jadi message-nya itu adalah kayak semacam payungan besar tema yang mana itu akan memayungi setiap konten-konten yang ada. Kalau teman-teman lihat juga pasti ada jalan gitu ya. Konten-konten mereka itu pasti relate sama hal-hal yang berbau life hacks, tips and tricks gitu ya. Bahkan konten-konten yang memang kayak inspiratif juga sih. Tiba-tiba Gojek ada di Amerika gitu kan. Nah, itu kayak campaign supaya ngeliatin bahwa apapun yang kita impikan pasti ada jalan gitu teman-teman. Makanya penting buat brand, entah brand kecil ataupun brand besar, itu ya perlu untuk membuat message di sosial media mereka, sehingga orang ketika membuka sosial media kita, ketika mengkonsumsi konten-konten kita, mereka paham bahwa memang oh ini loh message yang disampaikan oleh si brand ini gitu loh, gitu teman-teman. Nah, dalam membuat sebuah key message itu tuh ada banyak cara nih, ada banyak formula nih teman-teman. Tapi sebenarnya ada banyak. Cuman kalau saya sih simpelnya pakai ini aja gitu. Yang pertama kita milih topik yang memang sesuai dengan ya topiknya itu sesuai dengan industri kita gitu ya. Aku langsung kasih contoh aja ya di sini. Misal saya tuh punya brand bank digital. Taruhlah namanya Bank J gitu, Bank Jumali gitu. Nah di sini tuh si bank ini tuh bank digital itu pasti target audiensnya adalah millennials gitu kan. Nah, dan saya tuh pengen tahu nih sebenarnya, pengen kayak apa namanya istilahnya itu mencari tahu nih sebenarnya millennials tuh seperti apa insight-nya gitu. Nah, yang mana ini saya akan mengemphasize si bank digital dan millennials-nya, yang mana itu akan dijadikan sebagai message saya nanti gitu. Nah, kira-kira seperti itu, bahwa kita cari topiknya dulu sesuai dengan target dengan industri kita. Terus dari topik tersebut apa sih mindset dari si user gitu kan, terus juga kira-kira karakteristik si millennials itu seperti apa sih gitu. Makanya di bagian what is the user mindset ini saya akan cari datanya nih, data tentang si millennial. Oh, millennial itu ternyata orangnya itu suka hal yang simple, kebebasan, dan ada datanya juga berapa persen gitu mereka menyukain apa namanya bank digital dan lain sebagainya gitu ya teman-teman. Jadi di sini kita state kayak lebih ke karakteristiknya si milenial gitu, dan apa yang mereka harapkan gitu di situ, di sini, di bagian ini. Jadi ini kayak lebih bisa juga ini dimasukin kayak pain points-nya gitu dari si milenial ini. Terus
Habis itu kita kayak ada cerita lagi, kira-kira apa nih yang akan kita bawa untuk istilahnya itu untuk merespons kebutuhan dari si millennials di sini, harapan dari millennials gitu. Ya kita ngebawa aja bahwa kayak menjual produk kita gitu kan, bahwa Bank J ini tuh sebagai produk perbankan memiliki layanan yang membebaskan penggunanya mengatur keuangan. Jadi kayak itu tuh merespons si harapannya si millennials atau target audiens kita yang ada di bagian atas ini, di bagian mindset gitu ya teman-teman, sehingga ini kayak jadi hubungan timbal balik, ini yang diharapkan dan ini yang ngasih gitu, yang ngasih itu kita gitu teman-teman. Makanya di sini akan jadi sebuah cerita yang mana ini nanti akan jadi big ID-nya di sini adalah do more, reach more, live more gitu, karena dengan pakai bank digital kita tuh bisa melakukan banyak hal gitu kan, terus kita juga bisa meraih banyak hal karena kita punya fitur-fitur yang memang memudahkan kita dan lain sebagainya gitu ya. Terus nanti mungkin di sini akan bikin hashtagnya diterjemahin ke hidup lebih gitu ya, Bang J, hashtag hidup lebih berkualitas, bermakna, berwarna dan lain sebagainya gitu, sehingga itu akan jadi ya message yang akan kita bawa gitu ya ke di social media channels kita gitu. Nah makanya saya sih saranin kalau teman-teman mau bikin sosial media ya jangan lupa buat bikin key message gitu ya, karena itu penting supaya konten-konten kita nantinya akan satu tone, konten-konten kita itu akan selaras dengan tema besar gitu ya teman-teman, kira-kira. Nah, habis kita bikin key message, kita konten pilar. Konten pilar tuh biasanya turunan dari si message tadi nih teman-teman gitu. Jadi message-nya tadi udah kita bikin, terus kita turunin jadi pilar-pilar konten gitu ya. Misal kontennya tuh mau ngomongin soal product knowledge gitu kan, atau mungkin tentang tips and tricks dan lain sebagainya, itu bisa kita turunin di situ gitu. Jadi konten pilar tuh tujuannya adalah ya ini kayak sebenarnya itu topik atau tema yang apa namanya bisa jadi kayak foundation atau foundation untuk konten yang akan kita bikin di sosial media gitu kira-kira teman-teman. Jadi nanti tuh ada pilar-pilar tertentu, aku jelasin juga lagi nanti di bawah. Pilar-pilar tersebut lah yang akan jadi tema kita ketika kita akan bikin konten. Jadi konten kita tuh akan stick ngomonginnya tuh tentang tema itu aja, nggak kemana-mana gitu loh. Nanti apa namanya core-nya. Kira-kira seperti itu. Ini juga ada contohnya nih teman-teman, konten pilarnya mungkin personal, ngomongin soal brandnya siapa sih kita gitu kan, brand kita tuh apa gitu. Nah di sini konten-konten ID-nya tuh bisa diturunin kayak mungkin kita akan ngomongin cerita tentang brand kita gitu-gitu. Terus brand kita tuh punya favorite produk itu apa aja gitu. Nah, kalian bisa cerita di situ sih teman-teman kira-kira gitu. Jadi dengan adanya konten pilar ini itu akan memudahkan kita untuk mengorganisasi konten-konten kita gitu, karena kontennya itu lebih kontennya nggak berantakan topik-topiknya gitu. Jadi tadi yang seperti saya bilang itu akan ada strukturnya gitu, bahwa konten kita ngomonginnya fokus ke topik tersebut gitu, nggak kemana-mana. Tadi ada key message-nya, ada juga pilar-pilarnya yang sebagai sub dari si key message tersebut gitu ya. Targeting ini tuh lebih kepada kita bikin kontennya ya sesuai dengan apa namanya target audience kita nih teman-teman gitu. Jadi kita bisa nyesuaiin bahwa pilar tadi kan kita bikin berdasarkan si ini ya target audience juga. Jadi di sini lebih kepada kontennya tuh lebih apa namanya fokus sesuai dengan target audience kita gitu. Jadi itu. Terus yang ketiga adalah lebih memudahkan kita dalam membuat ide-ide konten gitu ya. Karena ya kita udah istilahnya tuh udah terstruktur nih bahwa kita mau ngomongin apa. Mungkin Senin ngomongin soal product knowledge, Selasa ngomongin soal tips and tricks ataupun konten kreatif. Nah itu kita bisa apa namanya istilahnya tuh kayak ngembangin konten berdasarkan topik-topik yang memang sudah kita tentukan di situ gitu teman-teman. Pilar-pilar yang sudah kita tentukan. Nah, kalau saya biasanya akan kalau bikin strategi, saya presentasi ke klien atau untuk brand saya sendiri, biasanya akan bikin content house gini, teman-teman, biar ketika kita jelasin ke klien juga enak sih kalau memang kita mau ada klien gitu ya. Jadi pertama hashtag kita tuh apa, itu diturunkan ke objektifnya gitu. Terus nanti karakteristik audiensnya tuh seperti apa, kita tulisin juga sama motivasi mereka nge-follow kita tuh apa gitu. Jadi kira-kira mungkin motivasinya orang nge-follow brand kita karena kita pengen karena mereka pengen dapat informasi yang baru gitu kan. Dan mereka bisa jadi pertama yang tahu tentang konten kita dan lain sebagainya gitu ya. Nah, makanya itu jadi kayak ini motivasi yang kita bikin gitu ya. Motivasi si target audiensnya, dan kita harus
apa namanya, bikin konten-konten yang sesuai dengan ekspektasi ini, motivasi ini juga nih teman-teman gitu. Jadi di sini baru nanti konten pilarnya kita turunin gitu ya teman-teman. Dari semua konten pilar itu kan tadi dari si key message-nya gitu ya, berdasarkan karakteristik audiensnya dan juga nanti jadi konten pilarnya. Nah, konten pilar ini bisa langsung biasanya kalau saya lihat di deck ataupun strategi brand-brand lain gitu kan, biasanya tuh mereka kadang langsung aja bikin kayak konten pilar, product knowledge, creative content gitu ya. Padahal kita juga bisa bikin konten pilarnya itu yang kayak value dari brand itu gitu ya teman-teman. Bahwa Bang J gitu kan, Bang J itu kan adalah apa namanya, bank digital yang akan membuat hidup kita lebih mudah, lebih dan lain sebagainya. Sehingga di sini kita akan ngomong ini be alive gitu. Karena dengan adanya bank J tersebut hidup kita akan lebih mudah, lebih nyaman dan lain sebagainya. Dan inilah akan ngomongin product knowledge gitu. Atau enggak ini juga nampilin value-nya lain yaitu take opportunity gitu ya. Ini bisa ditampilin juga di situ dengan menggunakan bank J bla 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 gitu. Nah, makanya di sini ini konten pilarnya baru percentage-nya. Kira-kira berapa persen kita akan ngomongin soal konten A tentang pilar A gitu kan. Berapa persen akan ngomongin konten pilar yang B gitu teman-teman. Gitu kira-kira untuk ini. Terus ini masih ada juga, biasanya saya juga dalam konten pilar atau bikin plan itu udah ada nih kira-kira tuh saya udah detailin sih kalau product knowledge itu akan ngomongin apa aja, creative content itu akan ngomongin apa aja gitu. Nah nanti berapa persennya kita atur aja gitu ya. Nggak cuma 2 kok teman-teman, kalau mau banyak juga nggak masalah, product knowledge, creative content, atau mungkin nggak tahu corporate bla 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 itu juga bisa ditampilin di sini kok gitu. Jadi apa namanya, konten pilar nggak mesti 2 tapi secukupnya lah gitu kira-kira teman-teman. Baru deh ini kayak ini tuh sebenarnya jadwal buat ini ya. Sorry. Ini tuh jadwal buat postingnya gitu ya. Mungkin hari Senin kita akan ngomongin soal creative content, Selasa product knowledge dan lain sebagainya gitu. Kita harus nge-planning seperti itu. Oke, terus penting juga nih teman-teman kalau kita bikin brand persona gitu di sosial media ya gitu, karena kenapa penting? Karena brand persona itu adalah merepresentasikan brand kita gitu. Kita harus ngambil kayak satu contoh, bisa selebriti, bisa siapapun yang ataupun sosok yang menjadi acuan kita bahwa apa namanya, orang tersebut, sosok tersebut merepresentasikan brand kita. Misal JDID itu pakai brand ambasadornya adalah Cinta Laura karena memang dia itu personality-nya cocok banget dengan JDID gitu kan, yaitu yang profesional, terus confident, smart dan lain sebagainya. Nah, kita juga dalam brand itu perlu bikin brand personality ini teman-teman gitu, supaya apa, supaya ketika kita bikin konten cara ngomong kita tuh bisa kayak mereka gitu. Bener, kalau misal kita adalah produk tentang kesehatan gitu ya, atau mungkin ya produk tentang minuman kesehatan. Nah, pasti kita juga akan fokus ke apa namanya, akan fokus ke konten-konten yang ngomongin soal kesehatan. Untuk itu kita bisa pilih nih brand persona yang memang benar-benar sesuai dengan personality kita, brand personality kita gitu. Nah, makanya kita detailin di sini siapa dia, Cinta Laura misal, kenapa personality-nya itu cocok dengan kita tulisin aja. Terus ini tone and manner dia ketika akan istilahnya akan bikin konten, kita itu akan ngomongnya ya gini, cara ngomongnya itu smart gitu ya, pede gitu-gitu dan lain sebagainya gitu. Nah, ini ada contohnya nih, brand personality dari Netflix, Gojek sama Bank Mandiri. Teman-teman pasti tahu ya, Netflix ini sama Gojek terutama itu, saya terutama kalau apa namanya, kalau baca konten-kontennya Netflix itu kayak ngerasa saya tuh ngobrol sama teman sendiri gitu. Gaya bahasa dia, konten-konten dia itu kayak nggak jualan sama sekali gitu. Tapi mereka tuh kayak ngemasnya tuh dalam bentuk meme gitu ya. Terus kayak lucu-lucu gitu, dan cara ngomongnya juga menarik banget, kayak ngobrol aja gitu. Bahkan kalau saya komen dibalesnya juga kadang kayak ya humanize aja sih gitu. Jadi ya itu bisa tercermin lah gitu dari konten-kontennya mereka gitu. Terus ini Gojek, ya ini brand personality-nya juga agak-agak apa namanya, ramah gitu-gitulah ya, ramah kalau Gojek gitu kan. Bank Mandiri itu akan beda lagi. Personality kontennya ya profesional gitu kan dan lain sebagainya. Jadi dari bahasa
gaya bahasa tulisannya, dari konten-kontennya juga ya kelihatan lebih profesional lah ketimbang Netflix yang memang kayak ya kayak manusia biasa aja gitu, kayak ya posting konten aja gitu sih teman-teman. Tapi esensinya mereka punya strateginya bahwa ya memang brand kita berusaha untuk kayak humanize gitu, tapi apa namanya, dari segi cara ngomong itu benar-benar diatur bahwa kita biar kayak ngobrol sama temen gitu ya. Nah itu agak susah sih bikin yang kayak gitu sebenarnya gitu. Dan nggak semua brand bisa kayak Netflix dan sebagainya ya teman-teman. Itu disesuaikan dengan karakteristik brand kita juga gitu. Terus di sini ada content visual guideline. Jadi dalam bikin setelah kita bikin tadi pilarnya gitu-gitu kan, kita perlu juga bikin visualnya nih teman-teman, guideline kita gitu. Jadi ada do's and don'ts-nya itu apa buat bikin konten gitu ya. Tapi yang pasti ya kita kalau bikin konten harus sesuai dengan temanya gitu ya. Tema sama foto juga harus sesuai, color atau tone-nya itu harus selaras satu sama lain gitu. Terus identitasnya mau ada atau enggak, dan itu benar-benar harus dibikin guideline-nya gitu ya. Jangan sampai bikin kontennya itu agak kayak acak-adul gitu, nggak ada satu istilahnya tuh nggak ada satu benang merah yang istilahnya tuh satu benang merah yang merangkum semuanya gitu. Ini contoh-contohnya, kalau Bumble gitu kan, Bumble itu brand identity-nya adalah kuning sama hitam sama putih ya teman-teman. Jadi mereka tuh combine-nya selalu itu utamanya, warna utamanya. Tapi dia nggak rapi banget. Cuman kalau kita ngelihat tuh kontennya bagus-bagus, cuman memang tetap ada brand identity mereka. Kalian juga bisa bikin kayak gini. Ini Safi, ini Elif, dan juga product fashion ya. Apakah kalian mau bikin foto-foto gitu kan, atau cuman kayak istilahnya ini adalah katalog gitu ya, kayak kontennya tuh kayak katalog aja gitu, atau mau kayak gitu. Kalau mau kayak katalog aja berarti konten kalian harus punya nih kayak fotonya itu guideline-nya kayak gimana gitu-gitu. Kira-kira. Nah, tadi kita udah bahas banyak nih teman-teman, dari mulai auditnya, terus dari mulai strateginya gitu kan, terus bikin key message dan lain sebagainya. Sekarang kita berbicara soal social media activation. Sebenarnya gini, saya nampilin ini karena ketika kita mau bikin konten secara organik ya, bikin social media organik dan kita diemin konten social media kita, biasanya ya interaksinya ya akan biasa aja lah gitu. Makanya dengan adanya activation ini, kayak mungkin kita bisa bikin giveaway, UGC gitu kan, nah itu akan bikin social media kita lebih rame lah gitu teman-teman. Makanya itu bisa jadi salah satu cara supaya kita bisa bikin sosial media kita, konten-kontennya terutama itu lebih menarik, lebih hidup gitulah, dengan cara kita bikin activity gitulah ya. Kayak UGC ini kita bisa bikin kayak kompetisi foto misal. Jadi orang tuh bisa kirim konten atau posting foto mereka gitu kan, sesuai dengan apa yang kita mau. Kayak contohnya itu jadi Adi punya jadi momen merdeka gitu kan. Jadi bisa bikin foto tentang kemerdekaan, terus pakai hashtag tertentu, dan kalau menang dapat hadiah gitu. Nah ini biasanya yang ikutan juga lumayan banyak banget. Ini bisa bisa menarik lah orang untuk bikin konten. Terus juga konten dari UGC ini juga bisa kita pakai nih teman-teman untuk konten kita sendiri, itu sih teman-teman biasanya. Oke, strategi udah. Sekarang kita setelah kita eksekusi strateginya, kita pasti juga pengen tahu nih evaluasi performance-nya tuh kayak gimana gitu ya di sosial media. Kira-kira seperti itu. Jadi kalau performance evaluation ini kita perlu tahu kayak followers growth-nya kayak gimana, reach dan impression-nya dari sosial media kita selama campaign berlangsung itu berapa gitu ya. Engagement rate-nya tuh berapa, best and worst content tuh apa aja gitu. Nah, itu bisa kita gali, bisa kita jadikan sebagai insight kita untuk kedepannya gitu. Terus ya ini ada saran aja bahwa untuk melihat hasil dari social media marketing itu nggak instan ya teman-teman, apalagi sampai ke penjualan ya. Seperti yang saya sampaikan tadi bahwa kita juga perlu adanya ada fase-fase tertentu lah gitu, bahwa dalam marketing funnel mungkin kita ngelakuin awareness dulu, baru ke engagement, baru ke sales gitu ya, baru ke sales ini. Nah, makanya kalau mau ke sales kita juga perlu banget, saya bilang tadi, ekstra tenaga, waktu dan biaya gitu ya untuk mencapai itu. Nah, kalau cuman istilahnya istilahnya itu organik ya, mungkin agak butuh waktu banget gitu untuk mencapai itu. Gitu ya. Makanya di sini kita perlu banget untuk mengevaluasi apa yang sudah kita lakukan gitu, insight-insight apa yang kita dapetin gitu, sampai juga ke kompetitor sih gitu, apa yang sudah mereka lakukan, sehingga itu nanti bisa jadi bahan kita untuk istilahnya memperbaiki konten-konten kita lah teman-teman gitu sih ke depannya. Nah, ini analytics ini bisa dilakukan dengan beberapa cara.
kalian bisa ngelihat Instagram Insight kalian sendiri, Facebook Insight, Twitter Insight, dan TikTok Insight kalian sendiri ya teman-teman gitu. Jadi kalian bisa ngelihat di insight-nya gitu kan. Terus kalau bisa di-combine nih, ini kalau kompetitor, pengen lihat kompetitor, kalian bisa ngelihat dari socialblade.com, flank.com, fanpage Karma gitu-gitu ya. Kalian bisa ngelihat tuh kayak dalam industri ini tuh kira-kira siapa yang paling bagus followersnya gitu. Nah, kalian bisa tarik data itu, kemudian bisa jadiin kalian insight gitu ke depannya, bahwa kompetitor tuh sudah melakukan A, B, C, dan insight-nya adalah bahwa performance-nya itu lebih bagus dari kita. Nah, kita bisa mencari tahu kira-kira kenapa mereka bisa bagus dibandingkan kita, gitu ya teman-teman. Nah, itu bisa jadikan sebagai acuan kita untuk memperbaiki konten-konten kita. Tapi tadi amati, tiru, dan modifikasi. Jangan plek-plekan ngikutin mereka. Gitu sih kira-kira. Oke, itu kira-kira dari pemaparan diri saya, teman-teman.